Kenapa saya bicara begini? Ini udah bukan terang-terangan lagi. Ini jelas kan? Saya juga mendorong para teman-teman aktivis NGO di Kabupaten Bandung bukan dengan anak bukan jelas tidak ada hubungan politik apa lalu istilahnya. Sebelum rapat 18 Juli kita kan juga Pak sering melihat di media atau apapun. Kenapa seperti masalah rumah sakit dipaksakan? Bagaimanapun juga itu nggak bisa. Tetap konstruksi hukumnya harus dikejar. Saya berani kok mau berhadapan dengan lawyer 10 biji kayak mau beli motor, gitu kan? Kita kan STNK, BPKB dulu. Gak mungkin Pak Tur bisa jadi langsung gitu, gak mungkin. Jadi saya dapat keterangan itu langsung kayak misalnya saya PPID langsung dari Kementerian Keuangan. Anggarannya begitu spektakuler. Tapi kok kenapa lemah pengawasan? Walaupun oke, DHK ini 100% kewenangan ada di eksekutif, tapi itu juga harus fungsi pengawasannya juga harus jelas. Ini saya Pak dari Kementerian Keuangan. Laporkan saya secara hukum. Oh, Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat ini hoax. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat ini hanya kita makanya kita bisa pengen adu data. Saya tantang kok biar hukum Kabupaten Bandung. Kalau kalian jeli, saya sebutkan di sini Pak. Saya sampai komunikasi ini kemana pengawasannya? 2021 saja. 2021 realisasinya itu kan hampir 4 triliun 200 miliar rupiah Kabupaten Bandung. Dana alokasi khusus non fisiknya aja 596 juta, 540 miliar non fisik Pak. Saya cek di Parbu Parsial, saya cek ketika WTP kemarin semua jomblo pada gua. Kalau DPR lebih dekat, bukan saya menggurui. Lalu di sini ada juga yang timbul. Kadang-kadang Kabupaten Bandung bilang oh ini data kadang-kadang digunakan untuk belanja pegawai. Beda, belanja pegawainya juga beda. Terpisah ada 258 miliar untuk Kabupaten Bandung. Belum juga belanja barang 221 miliar, modalnya hanya 11 miliar. Belanja hibah kosong, bantuan sosial ada sekarang 2 miliar. Transfer dana bagi hasil 700 miliar sekian. Transfer dana alokasi umum dari pusat hampir 2 triliun, 1 triliun 147 miliar. Baik data dari Kementerian Keuangan ini dicek. Makanya wah gila saya bilang ini sepanjang pernyataan dengan saya, cuma mereka nggak berani bersuara karena tersandar sistem. Sekarang bulan September kalau bupati dan wakil bupati ingin duduk bersama, ini kan saya bohong atau seorang bicara menurut saya ini bullshit, laporkan saya. Yuk saya open buku, mau di Mabes, mau di Polda, mau di Polres. Dan tapi saya bukan kasus korupsi, saya ke Kejaksaan Agung, saya ke Menpan RB, tujuannya bukan untuk menggoreng. Karena ini udah nggak benar, sistemnya udah nggak baik, masa kita akan dibiarkan? Dari hal kecil masa kita sudah dilabrak. Dia yang buat perbu, dia yang buat perda, dia yang melanggar sendiri. Maksudnya apa ini Pak? Makanya saya kemarin terang-terangan sampai Pak, ada orang yang ngaku dari partai anu, orang ini masuk datang ke kantor, stafnya ini, dan saya bilang kemarin saya dari stafnya Deputi KPKS, silakan saya kemarin keluar di Jakarta beberapa kali. Kenapa saya mengutarakan ini? Jadi biar oh ternyata di Kabupaten Bandung ini masih ada orang yang punya integritas. Cek Pak, kalau saya orang politik, kalau saya orang anggaran-anggaran sekarang, dan kan ujungnya apa? Politik bumi halus ini Pak. Hanya kemarin saya terang-terangan kalau misalnya saudara bupati, wakil bupati, sekda merasa apa yang dilakukan itu benar, lakukan. Makanya saya bilang yaudah kita harus komunikasi dengan DPRD, bagaimana caranya. Coba DPRD mengambil sikap. Nah, justru saya juga ingin mempertanyakan fungsi. Kalau itu sampai sekarang masih dibanggakan, apa yang dilakukan DPRD? Apakah hanya cukup? Karena bagaimanapun ada dua hal, baik interpelasi atau hak angket. Bukan berarti saya mau ngobrol tidak. Tapi permasalahan yang dianggap sepele, itu besar di dalam. Hadir dan
Dan kita membahas terkait yang ada permasalahan di Kabupaten Bandung yang ramai saat ini. Pertama tentang rumah sakit Kertasari dan Cimaung, kedua tentang dugaan yang menjadi dugaan adanya temuan di PUTR yang sebesar 84,2 miliar yang dianggap fiktifnya 75 miliar gitu. Dan ternyata hingga sampai saat ini PUTR itu belum memberikan jawaban sama sekali. Dan juga tadi saya juga menyampaikan kepada masyarakat, insya Allah saya akan berikan bukti nanti ke teman-teman ya, silakan di-share. Jadi dari hasil Siki dan juga dari LPSE dan juga dari lapangan terkait yang rumah Wabub dan Bupati juga ternyata memang betul itu dijelaskan ada pelanggaran terkait maladministrasi. Terus juga kita juga menyampaikan ke DPR bahwa ternyata Kabupaten Bandung itu belum dinyatakan JI, WBBM dan WBBK. Dan itu pernyataan tersebut keluar langsung dari Kementerian Menpan RB. Kabupaten Bandung belum bisa mendapatkan zona integritas wilayah bebas korupsi karena belum mendapatkan predikat tersebut dan tidak akan mendapatkan karena belum mempunyai unit yang dinyatakan JI. Itu bukan statement saya, nanti teman-teman akan saya kasih buktinya. Buktinya itu langsung dari Menpan RB. Jadi kemarin saya kira itu ketika deklarasi WBK WBBM itu sudah mendapatkan predikat, ternyata belum. Itu ada buktinya dari Menpan RB-nya, email resminya ada. Yang kedua, dan saya mendorong Dewan untuk menggunakan hak interpelasi atau juga hak angket terkait temuan yang sekarang jadi ramai di Kabupaten Bandung ini. Dikarenakan sampai sekarang ternyata Dinas PUTR berikut ataupun pemerintah Kabupaten Bandung belum memberikan jawaban terkait dugaan-dugaan yang menjadi masalah di Kabupaten Bandung. Itu. Kan tadi tanggapan dari Dewan sendiri apa kan? Ya, dia akan melakukan dan juga dia kaget ketika melihat surat dari Menpan RB, ketika dia dan juga saya juga tadi memberikan salah satu bukti dari Kementerian Keuangan terkait dana yang begitu besar yang digelontorkan oleh pemerintahan pusat. Kurang lebih realisasinya hampir 4 triliun ya. Ada dana alokasi khususnya kurang lebih 560 miliar dan itu ternyata sampai sekarang ini luput dari pengawasan. Nah teman-teman nanti akan saya berikan buktinya, silakan nanti di staf saya ada, silakan di WA di save. Itu bukan dari saya tapi langsung dari Kementerian Keuangan terhadap saya dan juga dari Kementerian Menpan RB. Dan DPR akan mengambil sikap secepat mungkin, makanya DPR sampai sekarang belum dikatakan menyetujui cepat anggaran perubahan 2022 karena belum selesainya permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung gitu. Dan jelas saya sendiri dari Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat pihak Polres sebagai ketua hukum telah melaporkan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan juga terkait kasus pengadaan motor NMAX yang 270 desa untuk desa ini itu juga sudah masuk ke ranah penegak hukum dan itu sudah tindak lanjut. Jadi bukan berita hoax ya. Jadi semuanya itu sudah dalam tindak lanjut aparat penegak hukum. Walaupun dikatakan katanya Kabupaten Bandung punya hak imun, PTP enggak. Silakan nanti teman-teman bisa langsung ke DPR, bisa langsung ke Dewan mempertanyakan hasil tadi dan alhamdulillah rapat tadi juga kita ada kesepakatan bersama. Saya katakan jangan sampai Kabupaten Bandung DPR yang ini dianggap kong kali kong, gitu kan? DPR yang dia sarwana. Jadi terkait temuan-temuan itu jelas adanya dan sampai sekarang belum memberikan jawaban. Bahkan mengakui bahwa pembangunan rumah sakit itu salah prosedur, sampai sekarang belum selesai dokumen-dokumennya, tapi masih tetap dilakukan. Ada apa ini kan? Seperti dipaksakan. Seperti pengadaan motor juga, perbu parsialnya yang begitu sangat mendesak, urgensinya seperti apa, dan itu sangat dipertanyakan. Dan dari barusan dari pihak DPR akan segera melakukan dua hal. Kalau misalnya hak interpelasi tidak bisa, ya akan dilakukan hak angket. Tapi dalam mekanismenya lagi digodok sekarang, karena itu perlu persetujuan semua fraksi, bukan hanya satu komisi saja. Tapi alhamdulillah barusan juga dokumen demi dokumen sudah kita berikan. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh bukti dari Menpan RB, saya kasih sekarang. Butuh bukti dari Kementerian Keuangan terkait alokasi dana anggaran yang begitu besar untuk Kabupaten Bandung, ada semua, boleh diambil saya. Untuk yang dia bidang jalan sama bidang jembatan, tunjukin titiknya di mana, ratusan PL-nya berapa, di mana, wilayah mana. Sampai sekarang belum, dengan alasan udah ada rekomendasi dokumen gini-gini, sampai sekarang nggak bisa menunjukkan. Dan barusan juga dari DPR menjawab bilang Inspektorat menyebutkan betul adanya temuan. Ini kan jadi sebuah gambaran, tapi temuan Inspektorat menyebutkan bukan hanya fiktif,
tapi ada yang tidak pas. Itu dari DPR barusan mengatakan betul terkait yang ini juga ada temuannya inspektorat. Sekarang sedang mereview. Tapi kalau misalnya anggapan saya mereka merekayasa data pun percuma karena kan sudah dinyatakan WTP dan WTP itulah yang kita gali. Kenapa bermasalah bisa jadi WTP? Jadi fiktif atau Ada itu mungkin ya. sendiri tentang negaranya berapa persennya nih? Hampir 100% atau 80% nyampe. Nyampe 80%. menyebabkan kerugian negara? Kan totalnya itu bukan 75 miliar. 84,2 miliar. Anggaran tahun Anggaran 2021 Ya, 75 yang temuan fiktif. Temuannya itu di situ. itu juga kemudian Temuan tinggi fiktifnya 75. 75. Kang, nama komplit siapa kan? Ya. Nama komplit. Nama lengkap. Tiar Pratama Samsudin. Jadi sebagai Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat. Nah, itu Kementerian Keuangan dugaan korupsinya itu gede. Karena ternyata Dewan tidak dilibatkan dalam rapat penggunaan dana alokasi khusus. Penyusunnya semua di Permen. Bung, kasih ini aja ke saya. Lihat, baca. Kabupaten Bandung tidak akan mendapatkan predikat Jen Siap, kepada bisa. OBK ya. OBK. Kabupaten tidak akan mendapatkan predikat Jen. Nah, Ya, nanti aku buka. nanti ini udah saya ini dikirim screenshot. Oke, siap. Terus ini yang ininya mana tuh yang dari nah ini langsung Kementerian Keuangan ini rincian anggarannya gede. Oh, inilah anggaran belanja Kabupaten Bandung ini dari pusat itu transfernya sampai 4 triliun. Masih ada. Makanya nanti pelajari ini. DPRD tidak diam, kita melakukan langkah-langkah ya dari mulai mengundang dinas PUTR, meminta klarifikasi terkait dokumen-dokumen sampai Komisi C membuat notulen ya atau komisi. Namun alhamdulillah sampai hari ini dokumen tersebut belum tersampaikan kepada kami ya. Jadi tadi sudah tersampaikan ya. Saya ralat sudah tersampaikan dokumen itu baru diterima oleh Komisi C sehingga kedatangan dari KPK Jabar ini tentu menyampaikan berkas dokumen-dokumen yang menurut mereka ini adalah dokumen yang valid. Tentu kami DPRD harus menguji kevalidan tersebut dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang ada kami di DPRD ya. Dari dokumen tersebut nanti oleh Komisi C akan dipelajari, termasuk juga akan ada langkah tindak lanjut tentunya. Bagaimana kita menyikapi kondisi ini sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung, terutama di OPD yang selama ini barangkali mendapatkan sorotan di PUTR, ini betul-betul nanti bisa diperjelas posisinya. Jangan sampai jadi sama-sama, bahkan tidak boleh menjadi fitnah atau suudon. Kami ingin terang benerang by data kami sampaikan. Ya alhamdulillah tadi setelah pertemuan dengan KPK Jabar, data baru diterima oleh Komisi C. Dan Terus kan gini tadi yang dilakukan oleh DPRD dengan eksekutif. Dalam proses perencanaan misalkan ya, anggaran di DPRD itu adalah dari RPJMD dengan RKPD. RPJMD ini adalah produknya menjadi RPJMD itu adalah Perda. Tentu melakukan sinkronisasi antara RPJMD dengan RKPD. Ketika RKPD sebagai bentuk produk dari Perbu berbeda dengan RPJMD yang notabene adalah Perda, peraturan daerah yang disusun oleh eksekutif dengan DPRD, tentu kami akan kembali kepada produk hukum yang lebih tinggi. Kan ada DAU, itu kan wilayah teknis ya. Ada wilayah teknis, ada DAK. DAK ini selalu muncul itu di bulan Januari, Februari. Kami lakukan itu adalah di bulan mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu untuk murni. Apa yang dilakukan langkahnya? Bupati punya kewenangan melahirkan yang namanya Perpu parsial, menempatkan posisi DAK yang turun PMK-nya itu pada perubahan itu ada kelebihan pendapatan. Maka ada kewajiban Pemda memberikan 10% tambahan kepada desa. Dana perimbangan kepada desa. Bentuknya itu kita uang. Itu yang disepakati di Banggar. Ini kronologis seperti itu. Jadi Banggar sepakat ada dana perimbangan tambahan 10% kepada desa. Plak, itu bentuknya transfer. Kita akan terus melakukan sinkronisasi atau investigasi ya kebenaran data itu, kontrol terhadap implementasi kebijakan.
Apa kebijakan? Tadi banyak RPMJ, RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan RAPBD atau APBD buku APBD. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang harus dikontrol oleh kami. Nah, baik hasil rapat kerja Komisi C, termasuk juga tadi tambahan dari KPK Jabar, ini kami akan melakukan langkah. Nanti kami akan agendakan, tadi Komisi C sudah punya beberapa skenario ya di lapangan untuk melakukan investigasi dan pembuktian dari data-data yang kami kumpulkan. Dari Fungsi DPRD kan pengawasan. ya. Hanya dalam pengawasan ini juga kita kan terikat dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana DPRD sendiri selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi kalau misalkan ada OPD yang salah, ya DPRD juga ikut bertanggung jawab. Karena fungsi pengawasan itu bukan sudah selesai diawasi. Kita DPRD, kita ikut sampai pelaksanaan pun, nah, kita harus memonitor. Hanya yang jadi masalah kan DPRD sendiri punya tugas yang lain-lain nih, punya jadwal, punya agenda kegiatan yang lain-lain. Mungkin yang ditemukan oleh lembaga anti korupsi tadi itu merupakan tambahan sinergi buat kami, sehingga kita dengan keterbatasan waktu, keterbatasan jadwal, keterbatasan ruang lingkup, ada masukan-masukan seperti itu, kita sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bahkan kalau bisa jangan dari satu lembaga lah, sok sembarangan dengan apa yang jadi anggaran atau ada kekeliruan dalam anggaran, datang ke DPRD. Kita sharing informasi untuk ditindak lanjuti kepada yang berikutnya. Itu akan dipanggil. Kita akan lihat yang dituduhkan oleh lembaga tersebut, apakah betul atau tidaknya. Ya kalau misalkan betul, ya kita ada tindak lanjut berikutnya. Kalau untuk yang rumah Normal kepemilikan itu harus jelas dulu. Ulah nepikeun ka ngecek mobil batur nu parkir sehingga nu urang atau mobil rek dibeli dicekel ku urang gitu. Nah, jadi harus jelas. Walaupun dari PUTR sudah memberikan nomor PBG-nya nomor sekian-sekian, tapi kita butuh pendukungnya. Terbitnya PBG itu kan ada pendukungnya, negara ya, yang dipakai oleh Perkebunan 8. Lemun kudulillah kurang kudu dikencang-kencang gitu. Tapi alhamdulillah pada hari ini mereka telah menyerahkan berkas, tapi hanya akal sebelum kami baca keburu ada tamu gitu. Jadi terkait dengan materi yang mereka berikan, kita belum bisa memberikan informasi apa-apa. Tapi sekarang sudah diterima ya? Sudah diterima. Terus.